Upacara peringatan Hari Pramuka ke-59, gugus depan 10.067, 10.068, Pangkalan SMP IT Fitrah Insani Bandar Lampung, Jumat 14 Agustus 2020, siap dimulai. Marilah kita buka upacara hari ini dengan membaca basmalah. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukan. Seluruhnya siap, gerak. Pratama memasuki lapangan upacara. Pasukan saya kembali. Siap, gerak. Penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh komandan peleton yang paling kanan. Kepada Pratama, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan komandan peleton kepada Pratama. Luruskan. Lapor, Pragu Putra siap. Pragu Putri siap, laporan selesai. Laporan diterima. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak pembina berkenan hadir di lapangan upacara. Assalamualaikum. Lapor upacara memperingati hari ulang tahun Pramuka yang ke-59 Jumat 14 Agustus 2020 siap dilaksanakan. Kakak pembina dimohon untuk memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada kakak pembina. Pada
Kakak pembina, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Pratama kepada kakak pembina. Lapor, upacara memperingati hari ulang tahun Pramuka yang ke-59, Jumat 14 Agustus 2020. Siap laksanakan? Laksanakan. Laksanakan! Pengibaran bendera merah putih. Ada sekarang itu, ya. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Jalan. Pengucapan Pancasila, Trisatya, dan Dasa Dharma. Bawa paling jalan di depan, langkah tegak maju. Jalan. Keluar kiri. Jalan. Maju. Jalan. Keluar kiri. Jalan. Gerak. Teruskan. Terus. Lapor. Pembacaan Pancasila, Trisatya, dan Dasa Dharma. Siap laksanakan. 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 Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tri Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Dasar Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengucapan Pancasila, Trisatya dan Dasar Dharma telah selesai. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Balik kanan, jalan di tempat. Gerak. Haluan kanan. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan, gerak. Luruskan. Terus. Menyanyikan himne Satya Dharma Pramuka. Amanat kakak pembina, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan rahmatnya pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati kakak-kakak pembina Pangkalan SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Yang saya hormati adik-adik anggota pramuka Pangkalan SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memberikan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada peringatan Hari Pramuka ke-59, 14 Agustus
2020. Untuk tahun ini, tema Hari Pramuka adalah peran gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Tema tersebut juga menjadi tema utama seluruh aktivitas dan kegiatan gerakan Pramuka pada tahun 2020 ini. Tema tersebut adalah perwujudan dari semangat para pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang juga mengalaminya. Kakak-kakak dan adik-adik yang berbahagia, Gerakan Pramuka telah lahir sejak 59 tahun yang lalu. Bahkan gerakan kepramukaan di dunia dimulai sudah lebih dari 110 tahun yang lalu. Gerakan ini adalah suatu organisasi pendidikan. Oleh sebab itu, nama lengkap organisasi ini adalah Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Merupakan suatu organisasi pendidikan non-formal untuk melengkapi pendidikan informal di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pendidikan formal di institusi-institusi pendidikan formal. Meskipun Gerakan Pramuka merupakan suatu organisasi pendidikan yang fokus kepada pendidikan bagi anak-anak dan remaja dan bukan organisasi bantuan sosial, Gerakan Pramuka tetap aktif melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, bakti masyarakat, dan pembangunan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka berupa Dwi Satya dan Tri Satya, serta Dwi Dharma maupun Dasa Dharma Pramuka, yang bagian utamanya adalah untuk menekankan kepada para pramuka agar dapat menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta ikut membangun masyarakat. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan para pramuka merupakan bagian dari pendidikan karakter untuk menumbuhkan kaum muda yang memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, peduli, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap siap menolong dan mudah membantu yang dilakukan sejak usia muda diharapkan dapat menumbuhkan sifat empati, berpengertian, bertoleransi, dan hidup damai bersama seluruh komponen bangsa tanpa memandang perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, maupun aspirasi politik. Itulah sebabnya sejak terjadinya wabah COVID-19 yang telah melanda negara kita, Gerakan Pramuka selalu tanggap dan mengambil bagian dalam upaya penanggulangannya. Dimulai dari hal-hal kecil bagi anggota pramuka itu sendiri, seperti mendidik pentingnya menjaga kebersihan tubuh, termasuk rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker bila berpergian keluar rumah, dan menjaga jarak di keramaian, yang pada intinya juga harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Selanjutnya, para pramuka juga ikut berkreasi membuat masker, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk dibagikan bagi yang membutuhkan. Membuat dan membagikan hand sanitizer serta penyiapan bantuan makanan untuk dibagikan gratis kepada yang membutuhkan. Sampai aktif pula dalam gerakan melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan penyemprotan disinfektan maupun kegiatan lainnya yang dibutuhkan dalam menanggulangi wabah COVID-19. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, di tingkat kuartir nasional telah dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan COVID-19. Sementara di jajaran kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting,
sampai gugus depan. Berbagai satuan pramuka peduli juga ikut bergerak bersama pemerintah dan masyarakat melawan wabah COVID-19 dan membantu penanggulangan bencana alam. Bagi gerakan pramuka, berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini merupakan bagian dari bela negara, wujud konkret kecintaan dan pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai organisasi pendidikan yang berasaskan Pancasila, aktivitas membantu penanggulangan bencana alam dan mengatasi wabah COVID-19 ini adalah kegiatan untuk menunjukkan betapa semua anggota pramuka berusaha menepati janjinya, yang antara lain mengatakan, "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Janji yang ditunaikan anggota pramuka di saat bangsa dan negara sedang dilanda masalah seperti wabah COVID-19. Melalui berbagai kegiatan penanggulangan wabah penyakit tersebut merupakan bukti eksistensi bahwa gerakan pramuka menjadi bagian penting dalam upaya bela bangsa dan negara kita tercinta. Kakak-kakak dan adik-adik dimanapun berada, sementara itu bencana alam dan wabah COVID-19 yang membuat berbagai aktivitas masyarakat nyaris terhenti, baik di bidang perekonomian maupun seni budaya, tidak lantas tetap menyebabkan kegiatan kepramukaan turut berhenti. Latihan dan pembinaan gerakan pramuka yang untuk sementara tidak dapat dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak orang diganti dengan latihan dan pembinaan tatap muka dalam jumlah terbatas dan mematuhi protokol kesehatan maupun dengan berbagai kegiatan daring, yaitu melalui jejaring perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Kegiatan ini justru dapat menyatukan banyak anggota gerakan pramuka, bukan hanya dari gugus depan atau satuan terdekatnya, tapi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Gerakan pramuka juga mendorong para pembina dan pelatih pembina pramuka untuk terus meningkatkan kualitasnya agar dapat lebih kreatif dan berinisiatif dalam memberikan pembinaan kepada adik-adiknya. Di samping itu, khususnya kepada para pramuka penegak dan pandega yang berusia antara 16 sampai 25 tahun, gerakan pramuka juga memberikan kesempatan untuk belajar dan ikut memimpin sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan gerakan pramuka. Merekalah calon pemimpin di masa depan, dan untuk itu kepada mereka kita buka kesempatan ikut aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan laporan dan evaluasi di akhir pelaksanaan kegiatan. Para pramuka mengubah hambatan menjadi peluang. Hambatan latihan pramuka secara normal yang biasa dilaksanakan di tingkat gugus depan kini digantikan dengan kegiatan yang lintas kuartir, bahkan lintas negara, karena melibatkan anggota pramuka dari negara lain. Gerakan pramuka juga terus mengembangkan hubungan dengan para pramuka dan pandu di luar negeri. Hal ini sejalan dengan slogan bahwa setiap pramuka atau pandu adalah saudara bagi pramuka atau pandu lainnya. Meskipun berbeda-beda latar belakang, suku, agama, ras maupun perbedaan lainnya tidak menjadi penghalang untuk menjalin persaudaraan sesama anggota pramuka atau pandu. Kita juga berusaha membangun hubungan komunikasi dan menjalin kerjasama dengan semua pihak. Hal itu dilakukan agar gerakan pramuka dapat lebih aktif dan efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi pendidikan yang berusaha membawa kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Kita bersyukur bahwa saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Namun sejalan dengan perkembangan zaman
dirasakan perlunya perbaikan dalam isi undang-undang tersebut agar lebih mampu menangkap kebutuhan masa kini dan masa depan, yang pada gilirannya mampu menjadikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang lebih mandiri dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu dan mendesak untuk dilakukan guna memberi ruang gerak yang lebih besar bagi Gerakan Pramuka, menggali sumber pendanaan dengan pengelolaan aset yang lebih baik, dan menjadi landasan yuridis dukungan keuangan pemerintah yang lebih tepat sasaran. Dengan pembentukan satuan kerja tersendiri yang langsung di bawah Bapak Presiden, baik selaku Kepala Pemerintahan maupun selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, mulai dari Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional, Bapak Menko PMK selaku Ketua Harian Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan terkait selaku anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, para Kepala Staf Angkatan selaku Majelis Pembimbing Satuan Karya Gerakan Pramuka, para Gubernur atau Kepala Daerah selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka, para Bupati atau Wali Kota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka, para Camat selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka, para Ketua Pimpinan Satuan Karya Gerakan Pramuka, para Ketua Pimpinan Satuan Komunitas Gerakan Pramuka, dan seluruh jajaran pemerintah termasuk para anggota DPR, MPR yang terhormat yang telah membantu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka. Kedepan saya menaruh harapan agar kiranya organisasi ini dapat lebih diperhatikan. Sebagaimana kita ketahui, jumlah anggota Gerakan Pramuka saat ini sekitar 25 juta orang dan merupakan yang terbesar di antara organisasi kepramukaan di seluruh dunia, yang jumlahnya mencapai 54 juta orang. Hampir setengah dari jumlah pramuka atau pandu sedunia berasal dari Indonesia. Jumlah besar ini merupakan potensi yang sangat bermanfaat apabila dapat dimaksimalkan pembinaannya. Karenanya, bantuan pemerintah dan semua pihak sangat diharapkan agar Gerakan Pramuka dapat semakin berkembang untuk menjadi bagian penting dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-59. Insya Allah yang kita lakukan ini senantiasa memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuk dan bimbingannya. Dirgahayu Gerakan Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak pembina dan adik-adik yang saya hormati, marilah kita tutup agenda hari ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada Tuhan selainmu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari COVID-19. Segera angkat virus ini dari muka bumimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Laporan Pratama kepada kakak pembina bahwa upacara telah selesai.
Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada kakak pembina dipimpin oleh Pratama. Pada kakak pembina, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Kakak pembina meninggalkan lapangan. Penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh komandan peleton yang paling kanan. Kepada Pratama, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pratama meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing komandan peleton membubarkan barisan. Tanpa penghormatan umum, balik kanan, bubar barisan jalan. Marilah kita tutup upacara hari ini dengan membaca hamdalah.